welcome back to aku Natasha channel. Bersama aku Natasha, mari kita ciptakan kehidupan yang manis. Nah, di aku Natasha channel kali ini aku bakal ngebahas tuntas tentang World of Marriage. Jadi ini tuh drama Korea yang lagi booming banget di mana-mana. Di Indonesia ini lagi tergila-gila. Tapi banyak yang bilang katanya endingnya itu nggak greget. Netizen Indonesia banyak yang marah-marah karena endingnya itu nggak sesuai sama ekspektasi. Jadi ada laman yang membicarakan kalau misalnya endingnya nggak greget. Aku bakal ngebacain. Netizen Indonesia bilang kalau The World of Marriage memang jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Nanti jadinya nggak sesuai. Sumpah, endingnya bikin ganjel, nggak enak banget katanya. Ada yang bilang, bener sih endingnya kurang greget. Apalagi sampai 5, 4 menit, 3 menit terakhir gue nungguin Junyoung. Mana nih anak kok nggak pulang-pulang? Syok Yerim jadi cerai sama Jaehyuk. Terus Dakyu ngejar mimpi, sementara Sunwoo hidupnya gitu-gitu aja kerja di RS. Gitu guys, netizen Indonesia bilang kayak gitu karena endingnya katanya nggak greget. Ending yang greget buat kalian tuh kayak gimana sih guys? Ini tuh sebenarnya maknanya itu dalam banget guys. Mungkin karena kita kebanyakan dibiasain nonton yang di Indosiar, Ku Menangis. Nah itu aku main tuh. Pas jadi pelakor aku mati. Tek. Ketabrak meja mati. Karena itu, aku gak sudi jadi suami kamu. Nah, biasa kan endingnya kayak gitu kan. Tapi nggak gitu guys. Ceritanya yang ini itu agak dalam karena ini moral story dari awal sampai akhir ceritanya tuh benar-benar dalam banget tentang kehidupan sih. Lebih ngebahas Dr. Ji sih. Kehidupan si Dr. Ji sebagai istri, terus gimana karakter suami, anak, selingkuh dan segala macam di sekitarnya. Sedangkan aku mau ngebahas komen dari netizen Korea. Beda lagi nih dibanding sama Indonesia. Aku bacain. Aku suka banget bagian akhirnya, sangat realistis, pahit tapi berwawasan luas. Aku suka bagaimana penyajian cerita dengan perasaan yang rumit dari sebuah pernikahan yang gagal. Mungkin bukan akhir yang memuaskan, tapi memunculkan pertanyaan yang bagus untuk diri sendiri. Guys, kalau netizen Korea, dia suka sama akhirnya. Katanya itu walaupun pahit tapi ini berwawasan luas. Nah guys, aku bakal ngebahas 5-4 menit terakhir tentang cerita ini. Kalau aku setuju sama netizen Korea, karena aku itu penikmat seni dan emang bergerak di bidang seni peran. Jadi aku bakal ngebahas apa yang aku dapat dari 5-4 menit terakhir. Kalau menurut aku itu bagus banget dan itu dalam banget kalau kalian benar-benar kayak duduk sendiri nontonin, benar-benar bukan sambil marah-marah sama si pemainnya, si suaminya, sama si Tae-oh itu. Nah, aku bakal ngebahas 5-4 menit yang terakhir itu. Di sana kita ngelihat kalau Yerim akhirnya memutuskan untuk nggak sama suaminya lagi. Dia memutuskan untuk berpisah karena ternyata rasa sakit hati itu rasa nggak percayanya udah nggak bisa lagi dia simpan. Jadi apapun yang suaminya ngomongin, entah itu benar atau enggak, dia jadi nggak pernah percaya, nggak bisa lagi. Suaminya pikir itu bisa disembuhkan dengan waktu, tapi ternyata Yerim ngerasa walaupun dia cinta, dia nggak bisa lagi buat maafin suaminya. Karena suaminya juga sempat bilang, walaupun sekarang kita sama orang yang kita cintai, dia masih bisa mikirin mantannya. Which is dia mikirin itu dan dia pokoknya dia kayak trauma gitu loh. Dia nggak bisa hidup dengan kepura-puraan itu lagi. Karena selama ini dia udah hidup jadi istri yang baik. Kayak dia pura-pura, dia maafin suaminya terus-menerus. Jadi dia udah nggak bisa hidup kayak gitu lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk dia pisah sama suaminya. Karena dia ngerasa itu yang terbaik. Dia mulai dengan kegiatan yang positif, yaitu dia buka coffee shop. Dia jualan kue. Itu keputusan yang emang nggak bisa kita judge karena masalah di dalam hati dia, dan dia emang udah nggak bisa, dia nggak punya tanggungan juga, dia nggak punya anak, jadi nggak ada yang perlu dia tahan, nggak ada tanggung jawab yang sebenarnya emang mereka harus bersama gitu.
suaminya juga kerja sendiri, Yerimnya juga nggak bantuin usaha suaminya, jadi emang nggak ada tanggung jawab yang emang harus dipegang bersama. Terus kita bahas masalah yang kedua. Masalah yang kedua itu adalah perasaan Junyoung. Junyoung itu ketika Yerim sama suaminya balik lagi, dia sedih banget. Dia ngerasa kok semuanya ada di sini, kehidupannya kayak dulu, tapi ayah saya nggak ada. Di situ dia ngenyes sih. Kok mereka keluarga tetangga sebelah bisa kembali lagi, suami istri bisa balik lagi, tapi keluarga dia nggak bisa. Makanya dia kan mutusin buat pergi dulu. Terus dia ngeliat lagi akhirnya ketika papanya datang ke rumah dia ikut sama bapaknya karena dia takut bapaknya ngelakuin hal yang enggak. Jadi dia ikut dengan sukarela. Bukan papanya yang culik, tapi dia ikut dengan sukarela karena dia takut papanya ngelakuin hal yang enggak. Nah, di saat itu mamanya ketakutan kalau misalnya bapaknya itu ngelakuin hal di luar ekspektasi, di luar yang seharusnya, karena dulu dia juga sempat seperti itu. Jadi dia memutuskan untuk ayo kita bicarain baik-baik, ayo kita makan keluarga bertiga, kita ngomongin baik-baik, ayo kita bikin perpisahan yang baik, nggak kayak gini, nggak tiba-tiba dia pergi sama anaknya terus nggak ada komunikasi di akhir. Ternyata ketika mereka makan keluarga mau diselesain baik-baik, ternyata papanya setelah dikasih waktu begitu lama 1 tahun untuk berpikir, dia masih nggak tahu kesalahan dia di mana, dan dia ngerasa dia nggak salah, dan dia ngerasa harusnya suami istri itu bisa balik lagi dan saling memaafkan. Masalahnya inti masalahnya adalah papanya nggak ngerasa salah. Tae-oh ini nggak ngerasa salah. Dia bilang harusnya kalau aku maafin kamu, kamu juga maafin aku. Di situ anaknya muak dan jijik. Dia ngelihat kayak, ini mama aku tuh udah sampai segininya loh, mama aku. Dia udah tahu siapa yang benar sama siapa yang salah di keluarga itu. Jadi anaknya udah ngelihat sendiri gimana papanya memperlakukan dia di keluarga si Dakyung, dan gimana mamanya menjaga dia sendiri gitu. Dia udah ngelihat sendiri perjuangan orang tuanya itu, dan dia udah tahu siapa yang salah. Nah di sini Junyoung bener-bener jadi jijik. Jadi kayak dia sebenarnya masih sayang, tapi dia ngerasa udah nggak bisa lagi karena papanya emang udah nggak bener, hubungannya toksik. Ini bakal ngerusak mamanya terus karena mamanya yang akan jadi kasihan. Makanya akhirnya dia keluar, dia mutusin udah nggak usah diomongin lagi karena nggak ada akhirnya. Sedangkan mamanya kenapa sampai stres gitu, sebenarnya perasaan Dr. Ji itu cinta toksik. Jadi dia tuh masih cinta sama suaminya, tapi suaminya itu nggak bakal berubah, kedepannya bakal begitu lagi, dan dia tahu. Makanya Dakyung sampai memutuskan untuk pisah sama Tae-oh karena Tae-oh itu nggak bakal berubah. Dia nggak ngerasa dia salah. Kemudian di menit-menit terakhir yang dibilang mati aja, akhirnya si Tae-oh mutusin ya udah gue tabrakin diri aja. Ternyata dia nggak mati. Anaknya itu sempat panggil apa, padahal dia udah nggak mau manggil papa lagi. Jadi dalam hati anaknya sebenarnya kegalauan seorang anak loh. Dia pengen keluarganya masih ada lagi, dia pengen, sebenci-bencinya kita sama orang tua, sebenci-bencinya seorang anak sama orang tua, pasti dia masih ada sayangnya sama orang tuanya. Dan sebenci-bencinya orang tua sama anak juga pasti masih ada perasaan sama anaknya. Cuman kita nggak tahu, otak manusia tuh benar-benar complicated. Cuman yang diceritain ini kalau misalnya dia masih manggil apa, jadi dia masih khawatir sama papanya. Terus dia ngeliat dong, mamanya datang nyamperin papanya. Terus dia ngeliat ternyata mamanya masih punya perasaan sama papanya. Dia peluk papanya, dia bawa ke samping. Terus dia, kalau emang mama cuman khawatir sama papanya, Dr. Ji cuman khawatir sama Tae-oh, dia bakal bawa ke samping terus dia tinggalin. Tapi ini enggak, dia kayak dia peluk dengan sekuat hati, dia kayak mencurahkan hati dia kalau dia masih sayang. Tapi ini nggak bisa. Anaknya di sana tuh kayak nggak bisa nerima, kayak gue harus gimana gitu, kayak gue nggak tahu orang tua gue tuh nggak jelas gitu, kayak mama aku cintanya toksik, papa aku nggak bisa dimaafkan, aku nggak tahu aku harus gimana, aku nggak tahu aku harus hidup gimana. Pokoknya intinya dia bingung karena dia juga kayak remaja baru gede gitu loh, ABG banget, kayak belum dewasa kan. Akhirnya dia mutusin dia buat pergi, dan kemudian 1 tahun kemudian dia balik. Ketika pikirannya udah tenang, dia balik ke mamanya. Di akhir cerita, kenapa nggak ditampilin?
karena ini ngebahas tentang kehidupan si dokter G. Jadi kalau misalnya anaknya ditampilin, itu bakal jadi reaksi lebih panjang lagi, jadi mungkin dipilih nggak ditampilkan. Kemudian aku bakal ngebahas tentang si Tae-oh. Jadi Tae-oh itu dia dalam angan-angan dia tuh ngerasa, nggak tahu ya, complicated deh. Pikiran dia itu ngerasa pembenaran diri terus-menerus, mungkin karena dulu dia ditinggal sama ayahnya. Terus dia ngerasa kalau misalnya dia nggak boleh ninggalin anaknya, tapi dia melakukan pembenaran diri terus-menerus kalau dia tuh nggak salah. Mungkin udah terbiasa dari dulu, makanya dia bisa bertahan hidup, dia membenarkan dirinya terus-menerus. Yang jadi masalah, jiwa dia tuh bebas. Jiwa dia bebas, dan dia nggak mau menerima kesalahan. Jadi yang Tae-oh lakuin itu, kehidupan dia aman-aman aja. Dia bosan dengan kehidupan aman-aman. Dia itu kerjanya sebagai sutradara. Sedangkan dokter G itu dokter. Dokter itu kan sebenarnya kerjaannya stabil. Sedangkan seniman itu kerjaannya melonjak-lonjak. Nah, kita bisa ngelihat. Jadi Tae-oh itu sempat ngerasa kalau pernikahannya udah stabil, stagnan gitu. Nggak ada rasa menggebu-gebu lagi. Makanya dia selingkuh sama orang sebenarnya yang mirip sama istrinya ketika masih muda, Dakyung. Nah, si Tae-oh itu selingkuh supaya mendapatkan inspirasi pokoknya supaya ada letupan-letupan lagi. Karena dia bekerja di bidang yang harus menghasilkan banyak ide dan letupan-letupan. Ya, di sini dia salah. Dia lupa kalau dia itu seorang ayah, dia itu seorang suami, dia punya tanggung jawab. Oke, clear sampai sana. Di akhir dia mutusin buat dia nggak mau ngelepasin istrinya karena dia ngerasa di akhir dia balik lagi ke ghost-an. Dia nggak mau ngelepasin istrinya, dia ngerasa kalau pernikahan ini masih bisa diperbaiki, padahal enggak, karena dianya nggak merasa bersalah sama sekali. Dan dia nyesel banget sih, pokoknya dia pengen keluarga dia balik lagi kayak dulu, karena dia ngerasa ya seharusnya kayak gitu. Dia cerita dia jadi pecundang, naskah dia nggak begitu dianggap. Terus tapi dia masih kontak istrinya buat nyariin Junyoung. Jadi selama ini anak mereka itu benar-benar dipakai buat alasan untuk ketemu. Jadi seseorang itu dengan egonya masing-masing nggak bisa ketemu begitu aja, tapi anak dipakai buat ketemu. Makanya anaknya di situ marah. Mereka tuh kalau emang mereka saling suka ya ngomong secara dewasa gitu. Kalau emang nggak, jangan jadiin aku anak Junyoung sebagai alasan buat kalian berantem, buat kalian ketemu. Pokoknya hubungan toksik yang nggak jelas kayak gini. Kita lanjut ya. Nah, untuk Dakyung akhirnya memutuskan untuk pindah kota. Setelah pindah kota itu dia memutuskan untuk kuliah lagi, melanjutkan kuliahnya. Terus dia kan dikasih kopi dong sama cowok yang nggak dia kenal. Nah, di sini Dakyung juga udah belajar dan belajar untuk memutuskan. Mungkin dulu ketika ketemu sama Tae-oh dia juga kayak gitu. Pertemuan yang nggak sengaja, Tae-oh tertarik, dia menyambut, tapi sekarang dia udah nggak kayak gitu lagi. Dakyung memilih untuk fokus ke karirnya. Jadi kopi yang dari orang itu dia nggak terima, dia tinggal. Ya pokoknya mungkin dia masih kecewa atau gimana, pokoknya dia belum menemukan lelaki yang tepat yang emang pas di hatinya. Dia nggak bisa membuka hati begitu cepat ke orang yang baru, karena dia benar-benar percaya kalau misalnya cinta aku itu sempurna, kehidupan rumah tangga aku itu nggak seperti kalian punya. Sekarang dia jadi seseorang wanita yang realistis. Jadi nggak cuma cinta doang yang ada di hati dia. Dia mulai tumbuh dewasa dengan kepahitan-kepahitan yang pernah dia laluin. Kasian sih ini cewek sih. Emang Tae-oh tuh paling brengsek emang. Aduh, yang jadi laki-laki jangan kayak gitu ya guys. Ampun deh. Oke, case ditutup. Nah guys, pembahasan terakhir itu tentang Dr. G di 5 menit terakhir. Jadi pasien Dr. G itu datang, dia ngomong kalau misalnya orang lain itu nggak ada yang peduli sama masalah kamu sebenarnya. Kamu itu yang menentukan kebahagiaan kamu sendiri. Maafin diri kamu sendiri. Jadi dia di sini bilang itu deep banget. Jadi in the real life emang bener, selama Dr. G bertarung, selama Dr. G
dari awal cerita sampai akhir cerita sebenarnya nggak ada yang benar-benar bantuin dia, nggak ada yang benar-benar peduli sama dia. Semua orang benar-benar memikirkan diri dia, keuntungan dirinya sendiri. Orang itu bilang kamu nggak usah peduli sama pandangan orang lain, kamu nggak usah peduli apa yang orang lain pikirin tentang kamu. Kebahagiaan kamu itu di hidup kamu yang singkat itu ya kamu patut untuk dapetin. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia mau balik lagi sama Tae-oh, kalau emang dia bahagia, ya wis gitu loh. Tapi kan hubungannya toksik masalahnya. Tae-ohnya begitu. Bingung juga ya. Nah, terus dia nulis di hari itu. Kalau misalnya kehidupan pernikahan itu gak semudah itu loh. Jadi kalau misalnya sesuatu kepotong, misalnya kayak tangan kita kepotong, seluruh badan kita tuh ngerasain tangan kita kepotong, tangan kita tuh sakit. Ketika kita menikah, ini bukan tentang aku dan kamu. Jeng, ada sekat di tengah-tengah, tapi nggak seperti itu. Tapi aku dan kamu, jadi satu. Makanya pernikahan itu mempersatukan dua orang insan. Bukannya aku dan kamu, nempel aja, tapi ada jarak, terserah aku mau ngapain, kamu mau ngapain. Tapi nggak, rasa sakitnya tuh kayak gitu. Kalau misalnya suami aku sakit, aku ikut sakit hati. Kalau suami aku bangkrut usahanya, aku ikut sakit hati. Kalau istri aku sakit, koma, aku juga ikut sakit hati. Kayak gitu. Kehidupan pernikahan itu nggak cuma tentang aku dan kamu lagi. Apalagi ketika kalian memutuskan untuk menikah dan membuahkan seorang anak. Anak ini itu muncul dari kamu dan aku. Anak ini itu akan merasakan yang lebih parah daripada yang si wanita dan pria suami istri yang rasakan. Jadi kalau misalnya papanya sedih, mamanya sedih, dia pasti lebih sedih. Walaupun dia benci, tapi pasti dia masih sayang. Anak itu kayak gitu, karena mereka emang lahir darah daging dari papa dan mamanya. Seperti itu. Nyesek tau gak sih ceritanya? Kalian gak ngerasa ya? Ini dalam banget. Terus dia bilang, apa yang dia pertahankan kuat-kuat malah yang hilang. Awalnya dia pikir dia yang mempunyai tanggung jawab, dia yang punya rules, pokoknya ya kayak dia bisa menghandle segalanya. Tapi ternyata gak seperti itu. Apa yang kelihatan semuanya sudah mulai terfondasi. Awalnya dia kalah, dia terbuang, sampai akhirnya dia ada di posisi yang dia pikirkan itu adalah yang dia harapkan. Kalau misalnya dia balas dendam ke si Tae-oh, dia jadi benar-benar diusir, nggak punya apa-apa. Terus anaknya ikut sama dia, terus dia balik lagi ke Gosan, kerjaannya balik lagi ke sebelumnya. Tapi ternyata apa yang dia dekat erat-erat itu, anak yang paling dia sayang, yang jadi motivasi hidup dia, akhirnya hilang dari dia. Apa yang dia jaga baik-baik itu, yang dia dekat terlalu erat gitu. Ini pelajarannya sih, kita emang harus berjuang. Jadi kehidupan ini dari awal sampai akhir itu hidup kita harus berjuang. Kita harus emang dapetin apa yang jadi hak kita. Ya jangan nyerah gitu maksudnya dalam kehidupan. Tapi di satu sisi kita juga sadar kalau misalnya kehidupan itu kita nggak punya kuasa juga buat semua hal dalam hidup kita. Jadi mungkin beberapa hal terlaksana, tapi beberapa hal lainnya ternyata nggak terlaksana. Di situ John Young pergi, dia juga sendiri, di waktu sendiri itu dia jadi bisa berpikir, dia mencoba untuk memaafkan diri dia. Dulu kan dia ngerasa kalau dia yang punya tanggung jawab, semuanya pokoknya beban ada di dia. Dia harus bikin kehidupan tuh kayak berjalan dengan benar lagi. Kalau misalnya anaknya tinggal sama dia, kehidupan si John Young sama dia jadi lebih baik. Di sini tuh jadi kayak dia lebih memaafkan diri dia. Kalau misalnya dia nggak bisa handle segalanya, tapi jalani aja kehidupan itu dengan naturally. Jadi oke, kita pernah salah dulu, pernah ada kejadian seperti ini, aku maafin dia, aku maafin diri aku. Ayo kita ngejalanin kehidupan, kita lanjutin kehidupan seperti yang emang seharusnya, nggak usah ada dendam lagi yang dulu-dulu. Kayak gitu. Dia terus berusaha sampai akhirnya anaknya balik sendiri. Jadi cerita Dr. Ji sampai di sana, moral story-nya itu benar-benar dalam banget. Perjuangannya itu luar biasa.
Jadi buat cewek-cewek, karena aku cewek makanya aku ngomongin cewek. Buat cewek-cewek yang mau menikah, buat cowok-cowok juga deh yang mau menikah, coba dilihat pasangannya baik-baik, kupas baik-baik, bukan tentang romantis-romantis di awal, tapi mulai diomongin ke depannya itu mau pernikahan seperti apa. Terus mulai dilihat, jangan saling sembunyiin karakternya, tapi saling dilihat karakternya itu seperti apa. Apakah ketika berumah tangga itu bisa cocok, karena ketika kita menikah itu kayak kita udah nggak bisa ngerubah orang itu. Banyak banget manusia di dunia ini, kita carilah orang yang emang karakternya nggak mau kita ubah. Karena emang karakter orang, kita lihat dari film ini, karakter orang itu nggak bisa berubah. Oke guys, filmnya keren guys. Jadi sekian bedah film. Penutupan terakhirnya kalau menurut aku sih keren, dalam banget. Oke guys, sekian cerita-cerita dari aku Natasha. Hari ini aku sharing sampai sini aja. Semoga ini bisa sedikit meringankan beban kegedekan kalian. Kalau misalnya emang maksud dari ceritanya itu adalah begini, dengan moral story-nya seperti ini. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya di acara yang lebih seru. Oke, sampai jumpa semuanya. Jangan lupa untuk di-subscribe di sini. Terus jangan lupa untuk di-like kalau kalian suka, dan di komen pendapat kalian kayak gimana sih? Apa kalian punya pendapat lainnya? Ini kan pendapat yang aku ya, dari sudut pandang aku. Semoga kalian semua terhibur. Makasih udah mendengarkan curcolnya aku. Semoga berguna. Bye bye.